Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Maria Paulina dari Fakultas Kesehatan Universitas Anambangsa. Teman-teman, kali ini, pada kesempatan kali ini, aduh muter-muter deh. Saya akan membahas atau mengajak teman-teman sekalian untuk diskusi tentang pemeriksaan neurologis, ya. Selama kurang lebih 30 menit sampai 100 menit ke depan, teman-teman yuk konsen ke materi kita. Karena materinya akan sangat berat kalau misalnya teman-teman sekalian tidak konsen dan tidak membaca atau memperhatikan, apalagi tidak menyimak di videonya. Teman-teman lebih ke concernnya, tambahkan referensinya, tambahkan diskusinya, tambahkan baca-baca di referensi yang lain, itu akan lebih mantap. Oke teman-teman, selamat belajar, selamat mengikuti. Adapun dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memiliki tujuan umum dan khusus, di mana tujuan umumnya mahasiswa atau teman-teman sekalian mampu memahami terkait dengan sistem neurologi secara luas ya. Jadi umumnya mahasiswa atau teman-teman sekalian itu mengetahui tentang konsep sistem neurologis. Terus kemudian untuk yang kedua adalah tujuan khusus tentunya, di mana teman-teman akan diharapkan memahami tentang terkait sistem pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya apa aja? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk yang kedua adalah teman-teman memahami gangguannya ya, di mana ini akan banyak terjadi atau sering terjadi pada sistem neurologis. Yang ketiga, yaitu teman-teman diharapkan mampu memahami penata laksanaan pemeriksaan dengan disfungsi neurologis. Jadi tadi di depan sudah memahami konsep dasarnya ya, secara luas, terus kemudian pemeriksaannya ya, sehingga kalau ada pasien yang datang, apa aja sih yang perlu diperiksa, apa aja yang perlu dilihat, apa aja yang perlu dipegang gitu ya. Terus kemudian setelah memeriksa di awal, terus kemudian apa aja mengenal tentang gangguan-gangguannya. Dan selanjutnya setelah mengenal gangguannya, kita akan mengetahui tentang penata laksanaannya. Baik, pada slide ini kita diajak untuk melihat pengertian ya, di mana pengertian dari sistem neurologi ini adalah sistem pengaturan dan pengendalian aktivitas tubuh. Kemudian sistem koordinasi, di mana kita tahu bahwa ada 3 fungsi yang aktif di dalam tubuh kita, yaitu adalah muskuloskeletal, tulang, dan neuro, di mana ketiganya ini akan saling berhubungan dan saling koordinasi ya. Sistem neuro memerintahkan perjalanan gerak ya, contohnya pada gerak di dalam tubuh manusia. No battery, please charge. Oke, thank you. Sorry. Kita lanjut ya. Ada iklan sedikit. Nah, kemudian tadi sampai mana? Ya, jadi neuro itu adalah sistem yang paling aktif ya. Jadi adalah dari neuro itu kita tahu bahwa gerak tidak akan terjadi apabila kita tidak akan dari sistem neuro tidak memerintahkan untuk menggerakkan sesuatu atau muskulo tersebut. Ya, sehingga kita sebut sebagai sistem koordinasi. Dia akan mengkoordinasikan dari seluruh sistem yang ada di tubuh kita ya. Tadi contohnya adalah gerak. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah pusat pengaturan, pusat pengendalian, alat komunikasi dalam dan keluar ya. Terus kemudian mengirimkan impuls beberapa rangsangan dan tanggapan. Teman-teman, saya minta contoh dari masing-masing fungsi ini. Silakan tuliskan di kolom assignment atau kolom komentar ya. Saya ingin tahu gimana sih menurut teman-teman sekali contohnya dari fungsi ini
di dalam kehidupan sehari-hari dari teman sekalian. Simple aja contohnya, silahkan dituliskan ya di assignment. Thank you. Next slide. Ya, teman-teman, kita diajak ke dalam komponen ya. Komponen sistem saraf ya. Apa aja? Kita cek dulu satu persatu, dibaca, diketahui definisinya, terus kemudian anatominya ada di sebelah mana, fungsinya untuk apa aja ya. Nah, dari sini kita akan lihat dari yang pertama adalah sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Yaitu tadi kita bahas, yaitu adalah sistem neuro. Ya, di mana sistem neuro ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Ya, otak dan sumsum tulang belakang atau kita sebut adalah MS, medula spinalis, ini berada di barisan atau berada di golongan sistem saraf pusat, di mana dia akan memiliki fungsi atau kotak-kotak kecil yang bernama otak besar atau kita sebut cerebrum, terus kemudian otak kecil, cerebellum, dan yang ketiga sumsum lanjutan atau MO ya, medula oblongata. Nah, teman-teman, kalau untuk yang sistem saraf tepi, ada apa aja? Ya, betul. Ada saraf somatif atau sadar dan yang kebalikannya yaitu saraf otonom, di mana saraf ini tidak sadar. Contoh dari sistem saraf somatif itu apa, teman-teman? Misalnya, kita melakukan sesuatu gerakan dengan sadar, ya. Misalnya ada nyamuk, terus kemudian kita tepak, ya udah, berarti kita sadar untuk menepak nyamuk itu dengan perintah dari sistem saraf itu. Terus kemudian kalau yang tidak sadar apa, teman-teman? Ya, biasanya kita tidak sadar yaitu dalam mengedipkan mata. Ya, mengedipkan mata atau sesuatu refleks lainnya yang tidak sadar, yang dia bekerja tapi tidak dengan bantuan sistem sadar kita. Misalnya kita berkendara sepeda motor atau di jalan raya ya, terus kemudian kita ketabrak. Ketabraknya apa? Ketabrak belalang misalnya, atau hanya sekedar debu kecil. Otomatis mata kita akan memerintahkan, sistem saraf kita akan memerintahkan mata untuk cepat bergerak, untuk berkedip. Nah, itu salah satu untuk mempertahankan ya, pertahanan diri kita ya, yang dikerjai oleh sistem saraf tidak sadar. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Terus kemudian yang saraf sadar apa aja tadi ya? Oke, ini tadi kelewat, yaitu 12 pasang saraf otak di kranial dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau spinal. Oke, sampai di sini paham nggak teman-teman? Sampai di sini paham ya teman-teman? Semoga paham sedikit. Kalau misalnya pengen banyak, yuk lebih dibuka lagi referensinya. Apa aja sih yang dimaksud dengan sistem saraf? Apa aja susunannya? Apa aja yang membersamai dia? Oke, next slide teman-teman. Baik, untuk slide ini adalah lanjutan dari slide yang tadi, bahwa kita tadi sudah mempelajari tentang sistem-sistem atau saraf-saraf yang membersamai dari sistem saraf. Ya, contoh di sini yaitu adalah diencephalon. Kita coba yang warna coklat dulu. Apa sih itu diencephalon? Dimana ini adalah talamus ya, pusat pengolahan infosensorik. Ya, yang kedua adalah hipotalamus, pusat kontrol emosi, fungsi otonom dan produksi hormon. Ya, nah kita jadi ingat ya kalau misalnya hormon ini yang bersamai atau yang kontrol adalah hipotalamus.
dimana pada saat hormon kita, contoh ya, kita berada dalam kondisi yang sedih. Nah, kemudian hormon ini akan bereaksi dengan mengajak kita atau berolahraga ya. Contohnya ini mohon maaf. Olahraga ini membuat atau mengeluarkan hormon di mana akan memberikan efek bahagia ya. Sehingga yang berfungsi di sini adalah hipotalamus. Dia akan memberikan efek bahagia ya. Nah, teman-teman, PR lagi. Jadi ada beberapa PR dari tadi ya. 1. Oke, ini yang kedua ya, cek ya. Yang kedua yaitu adalah hormon apa yang fungsinya memberikan efek bahagia pada saat setelah kita melakukan exercise. Dicatat ya. Oke, itu baru satu. Yaitu adalah fungsi dari hipotalamus atau yang memberikan pusat kontrol emosi dan fungsi produksi hormon. Oke. Ya, untuk yang selanjutnya kita baca ya. Terus kemudian next. Dari gambar ini, teman-teman bisa membayangkan sesuatu atau bisa menjelaskan sesuatu dari gambar ini, teman-teman. Di mana ada seseorang yang melihat satu gelas air di dalam gelas, terus kemudian itu menjadi sesuatu yang kita sebut sensory input. Terus kemudian kita proses atau diproses di dalam sistem saraf yang ada di otak ya. Nah, kemudian dari sistem saraf tersebut itu memerintahkan anggota gerak tubuhnya yang tadi kita bahas di depan, yaitu adalah muskuloskeletal dan teman-temannya untuk meminum ya atau mengambil sesuatu yang berada di depan. Nah, coba teman-teman jelaskan gambar tersebut dengan satu mekanisme yang terjadi di dalam otak tersebut. Apa yang terjadi ya, mulai dari otonomi, terus kemudian dia diproses di dalam sentral, terus kemudian di dalam mata ya, apa yang terjadi di depan mata, terus kemudian kita proses menjadi suatu motor output. Ditulis menjadi suatu kalimat saja ya. Jadi udah ada 3 tugas di slide ini. Oke, teman-teman, itu ya. Jadi minta tolong dijabarkan contoh yang tadi saya sebutkan melalui mekanisme yang terjadi di dalam integrasi di dalam otak. Nah, ini teman-teman tadi ada 2 sistem saraf, di mana ini adalah parasimpatik dan simpatik. Ini contoh-contohnya yang organ yang membersamai atau dikontrol oleh sistem kedua yang ada di tubuh kita ini ya. Kita bisa cek, dibaca, perlahan-lahan, dipahami. Nah, apa aja? Contohnya, di mata, di mana ini ada konstrik pupil, ini, terus kemudian saliva glands, ya, ada heart, terus kemudian ada paru-paru, terus kemudian gaster, hati, sampai ke instentin atau usus besar, usus kecil, dan sistem pencernaan ya. Terus kemudian adalah sistem perkemihan di mana dia membersamai di bladder, constricts bladder. Ya. Nah, apa bedanya dengan simpatik?
skema ini bisa atau menjelaskan bagaimana bedanya parasimpatik dengan simpatik, ya, dengan segala pengaturannya. Lalu teman-teman, apa saja sistem saraf yang ada di tubuh kita? Contoh-contohnya, cara kerjanya, bagaimana yang kalau misalnya ada gangguan, ya, kita bahas next-nya ya. Oke, kita mengenal ya, tadi di gambar sebelumnya udah ada beberapa nervus. Nah, kita punya 12 nervus, teman-teman. Yang pertama adalah nervus olfactorius, nervus yang kedua adalah opticus, nervus yang ketiga oculomotoris, yang keempat adalah tocleraris, yang kelima trigeminus, yang keenam abducens, yang ketujuh facialis, yang kedelapan auditorius, ya, yang kesembilan glosopharyngeal, dan yang ke-10 vagus, yang ke-11 accessorius, dan yang ke-12 adalah hypoglossus. Teman-teman, dulu pada saat saya kuliah, saya diminta dosen saya untuk menyebutkan contohnya, ya, dan menghafalkan dari 12 nervus ini. Teman-teman bisa nggak? Bisa dong. Nah, mulai dari saat ini, yuk kita hafalkan satu persatu dari 12 nervus ini, kemudian tempel di dinding meja belajar kalian apa yang dimaksud dengan nervus 1 sampai 12. Apa yang membersamai dia dan apa yang menjadi koordinasi nervus-nervus tersebut. Ya, ini adalah tugas yang keempat atau PR yang keempat dari slide yang sebelumnya. Ya, jadi teman-teman, perintahnya yaitu adalah apa yang dimaksud atau apa yang membersamai tugas dari nervus ke-1 dan ke-12. Harapannya teman-teman semua hafal mulai dari yang ke-1 sampai 12 tentunya. Oke, hafalin. Iya, sebelum teman-teman mencari, Ibu sudah ngasih tabelnya mulai dari nomornya. Ini nomor yang sudah paten ya, jadi tidak bisa diputar-utik. Jadi ada olfaktori, optik, okulomotor, toklera, trigeminal, abdusen, dan teman-temannya. Di mana ini adalah jenis-jenisnya, terus kemudian fungsinya apa. Ya, jadi jelas di sini teman-teman bisa dihafalkan saja. Jangan sampai hafal nggak mudeng ya, tapi hafal yang benar-benar ini untuknya apa, fungsinya buat apa, terus kemudian ini ada di sebelah mana. Nah, ini adalah kelihatan banget di mana olfaktorium ada di sebelah frontal, terus kemudian yang vagus di sebelah mana, dia membersamai apa, dia memberikan fungsi apa.
Baik, di sebelah slide teman-teman walaupun tidak dibahas semua dari awal slide sampai akhir, teman-teman bisa mencari referensinya dan kita diskusi di forum diskusi ya. Jangan lupa tadi 4 PR yang tadi Ibu sebutkan, silakan dijawab di dalam assignment tugas kita. Saya akan berikan assignmentnya di kolom kantong tugas assignment. Jadi jangan lupa untuk dikumpulkan, jangan lupa untuk dijawab. Sebelum UAS ya, teman-teman. Terima kasih atas kebersamaan kita pada kali ini, pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang perlu didiskusikan, silahkan kolom ditulis di kolom keaktifan ya. Jadi sampai jumpa lagi di next materi, sampai jumpa lagi di next pertemuan. Semoga semuanya pada dalam keadaan yang sehat, bahagia. Teman-teman, semangat dalam belajar walaupun kondisinya sedang online ya. Jadi tetap semangat, tetap bahagia. Sampai jumpa ya di keadaan offline besok. Mudah-mudahan kita bisa ketemu suatu saat nanti untuk dalam kondisi yang offline. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali dan bye-bye.